Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya mencoba mengeksplorasi di tempat di lingkungan kami pribadi, lingkungan Rate Udik. Ini di RT 2 karena saya berada di lingkungan RT 1. Kali ini di depan saya ada rumah tua yang begitu lama terbengkalai. Maka dari itu saya mencoba untuk mengeksplorasi di tempat-tempat tersebut. Ini tempat lokasi yang berada di lingkungan Rate Udik. Rumahnya begitu mewah, yang terbengkalai begitu lama. Saya mencoba untuk masuk, mengeksplorasi. Dan ini di dekat jalan, posisi di pertengahan kampung, teman-teman ya. Ini ada teman saya juga untuk mantau dari luar. Oke, jangan lama-lama, kita langsung aja mencoba mengeksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sahabat mistis, tempatnya begitu kotor, gelap, pengap. Mungkin udah beberapa tahun tidak terurus. Konon sih mitosnya di sini pernah terjadi sebuah musibah di mana si pemilik rumah tersebut mengalami kecelakaan tersengat listrik di bagian lantai atas. Nanti saya akan mencoba menelusuri di atas. Ini pintu awal masuk rumah, ruangannya begitu tidak terawat. Ini lebih dari 5 tahunan ya, karena bangunannya terbengkalai lebih dari 1 bulan, bahkan 2 hari saja tidak berpenghuni itu, maka makhluk-makhluk gaib akan menempati tempat yang tidak terjamah oleh manusia atau tidak ditempati oleh manusia. Ini salah satu kamar mandi yang berada di rumah tersebut. Lihat, ada sumur. Ini sumur mungkin kedalamannya hampir 30 meter kedalaman. Untuk permukaan kedalaman airnya saya kurang tahu. Yang pasti ini ada sumur ya. Suatu perbedaan juga, rumah yang begitu mewah di dalamnya ada sumur. Kita mencoba untuk ke depan lantai 2. Ini melalui tangga. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum. Saya juga harus hati-hati sih teman, karena ya namanya rumah udah lama nggak berpenghuni, takut dinding-dinding atau lantai-lantai bawah udah pada keropos. Saya juga demi menjaga keselamatan yang ada di sini, terutama saya pribadi. Ini ruangan. Lihat teman, ini konon mitosnya ada yang pernah terjadi kecelakaan tersengat listrik di bagian lantai atas. Ini di lantai 2 ya, teman. Nah, ini jendela. Mulai merinding teman, tiba-tiba bulu kuduk saya merinding. Assalamualaikum, permisi, maaf mengganggu. Ini ada kamar mandi juga teman, tempat buang air besar ya teman. Pintunya ada 2, kanan dan kiri. Lihat, sudah lama terbengkalai, mungkin belasan tahun bahkan puluhan tahun sudah tidak terpenghuni. Saya tidak tahu pemilik rumahnya itu warga asli mana, cuma dia mendirikan rumah di sekitaran lingkungan Rate Udik. Padahal rumahnya ini berada di lantai, di pertengahan kampung ya teman, pertengahan kampung, dan saya ini berada di lantai 2. Lihat teman, padahal di suasana di sekitaran luar rumah begitu ramai. Tapi kalau namanya rumah kosong terbengkalai, di sekitaran ramai, kalau kita masuk pasti
merasakan hawa yang begitu berbeda. Ini berada di lantai atas teman ya, yang pasti lihat lantainya juga sudah tidak terurus. Saya juga harus berhati-hati karena dekat kabel tiang listrik. Yang saya takutin takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lihat teman. Assalamualaikum. Lihat teman, saya juga nggak bisa ke sana karena udah mentok. Kita langsung bisa ke lantai atasnya. Assalamualaikum. Pengap ya hawanya teman. Bentar, saya coba setting dulu biar agak lebih tinggi. Assalamualaikum ya Allah gaib. Untuk makhluk astral yang ada di sekitaran rumah sini, tunjukkan eksistensi kalian jika kalian memang benar adanya, agar penonton bisa merasakan hal-hal negatif yang ditujukan oleh bangsa Anda. Assalamualaikum. Merinding. Kita coba ke lantai atas. Assalamualaikum ya ahlal ghaib. Ya. Sedikit mencekam di sini teman. Ya teman, ini di lantai 3. Kita coba ke ruangan sini. Assalamualaikum. Ya teman, ada sarang burung walet. Karena ya tempatnya begitu sunyi, gelap, pengap, dan tak berpenghuni. Bahkan dari hewan saja menempati di rumah yang terbengkalai seperti ini teman, apalagi yang perwujudan bangsa makhluk halus. Assalamualaikum. Dan untuk teman-teman, kenapa bangsa makhluk halus kita nggak bisa sembarangan melihat? Karena mereka bangsa jin kafir atau jin khorin, belum memasuki dimensi alam manusia. Jadi kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Tapi bila mana kita sengaja atau memaksakan diri untuk secara langsung melihat perwujudan dari bangsa makhluk halus, kita butuh proses untuk membukakan mata batin. Jadi pasti itu terlihat. Dan untuk bangsa halusnya pun juga dia tidak langsung atau cepat mewujudkan dirinya seolah-olah dia itu ada di sekitaran kita. Dia butuh proses untuk menampakkan diri masuk dimensi alam manusia. Jadi kita tidak bisa langsung melihat dengan mata telanjang, terkecuali ada suara tangisan, cekikikan, bau-bau wangian, bau amis, bau hal lain segalanya. Itu bisa dirasakan. Cuman bagian tubuh yang paling sensitif di dalam diri manusia itu berada di kulit. Timbulnya itu merinding, hawanya merinding. Pertama kali saya mau masuk di sini hawanya merinding. Lihat di sini juga ada pohon, nggak tahu pohon apa ini. Ini juga ada pete. Kalau saya biasa bilang ini pete Cina.
untuk lalaban makan. Kalau ini kurang tahu juga sih, cuman ya getahnya ini bisa untuk obat sih, kurang tahu obatnya apa. Sama saya pernah untuk luka ada getahnya warna putih. Assalamualaikum ya lal goib. Audzubika limatillahi mati misyari makhluk. Assalamualaikum. Ini tempatnya begitu sunyi, gelap, sunyi di dalam. Tapi kalau keluar itu ramai karena di posisi rumah ini dekat jalan, di pertengahan kampung, di lingkungan RTUD. Saya juga belum tahu sih posisi waktu kejadian, mungkin penghuni rumah atau siapa yang kecelakaan di sini tersengat aliran listrik dan meninggal. Dan untuk orang yang terjadi seperti itu, untuk jasadnya dia atau arwah dia itu memang sudah Allah yang mengambil, sudah takdir. Cuma seketika ada orang yang melihat perwujudan penampakan atau perwujudan orang yang korban tersengat listrik itu hanyalah jin atau kafir yang memanipulasikan pikiran manusia. Jadi sifatnya itu menyerap dimensi ketakutan pada diri manusia. Dia memanipulasikan pikiran, jadi sehingga orang tersebut menjadi takut. Karena bangsa jin kafir itu musuh nyata bagi manusia, dan kita harus selalu mengimani, menguatkan keimanan kita. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu manusia paling sempurna, makhluk hidup yang paling sempurna, derajatnya lebih tinggi. Kita juga harus tak boleh takut berlebih. Saya juga seorang penakut dan mencoba untuk berani. Namanya manusia itu pasti ada takut, tapi dengan syarat jangan rasa ketakutan itu dimanja. Kita harus lawan. Assalamualaikum. Dan saya mengeksplorasi tempat bangunan-bangunan terbengkalai, entah itu rumah, bangunan pabrik, atau seperti hutan. Toh bila mana ada penampakan di kamera saya, itu suatu poin plus. Dan saya hanya mengeksplorasi tempat-tempat yang bersifat negatif atau mistis. Teman, udah kebayang ya posisinya seperti apa ini. Terampingnya pun sudah seperti tanah, tidak terlihat seperti keramik pada dasarnya. Apa yang saya katakan, jika ada hal-hal yang kurang baik atau perkataan saya yang kurang pas, yang negatifnya tolong dibuang, yang positifnya silahkan ambil atau tidak ambil, itu terserah hak dan hak Anda. Astagfirullahaladzim, maaf keselandung. Baik ya, sahabat mistis, begitu dulu ya penelusuran kali ini di rumah yang begitu apa ya, bisa dibilang sudah cukup lama ya, terbengkalai. Saya juga awalnya merinding. Ini ada di sekitar saya ya, makhluk gaib, karena tidak bisa dilihat dengan kasat mata telanjang, karena mereka belum memasuki dimensi alam manusia, sehingga tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Baik, begitu saja penelusuran kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baik teman, saya akan mencoba untuk keluar. Ini di apa?
buat jalan. Ini tempatnya kawan teman-teman yang berada di lokasi lingkungan Trateudik. Ini dekat jalan, jadi begitu ramai. Itu ada kawan saya di depan. Ini Bapak Rohili namanya. Ini rumah Mas. Terima kasih Pak, udah menemani memantau dari luar. Yes. Sekian dulu ya teman-teman. Untuk itu kami minta dukungan dari kalian. Tanpa dukungan dari kalian, konten channel saya tidak akan berkembang. Semoga saya bisa menghiburkan konten yang berkualitas. Baik dan buruknya silahkan Anda ambil, yang baik dan buruk jangan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.